Cinta, dalam bentuknya yang paling murni dan paling hidup, adalah seperti aliran sungai gunung yang jernih. Mengalir dengan bebas, tanpa henti, dengan kekuatan yang tenang namun tak terbantahkan. Cinta menyuburkan, menopang, dan membungkus kita, memberikan rasa memiliki dan kenyamanan yang tampaknya ditakdirkan untuk bertahan selamanya. Ketika cinta hadir, rasanya seperti itu ditakdirkan untuk menjadi abadi. Itu menjadi arus yang stabil, di mana hati kita beristirahat, tetapi, seperti halnya air yang tidak bisa tetap diam, selalu bergerak, berubah, dan beradaptasi, cinta pun tunduk pada kekuatan alami kehidupan. Itu mengalir, terkadang dengan lembut, terkadang dengan kekerasan, tetapi itu juga bisa surut, meninggalkan hanya kenangan akan kehadirannya. Ada sebuah kebenaran besar yang seringkali terlewatkan dalam aliran cinta, terutama ketika cinta itu memudar. Ketika seseorang berhenti mencintaimu, mereka jarang mengumumkannya. Itu tidak datang dengan kata-kata yang mengguntur atau gestur dramatis. Cinta, ketika mati, tidak meledak atau padam dengan cepat. Itu padam perlahan, seperti bara api yang mati di malam hari. Proses ini, bagaimanapun, bisa menipu. Pada awalnya, tanda-tandanya hampir tidak terlihat, begitu halus sehingga mungkin dianggap tidak berarti. Tetapi seiring berjalannya waktu, tanda-tanda tersebut tumbuh dan menjadi tak terbantahkan, dan hanya ketika sudah terlambat, kita menyadari hakikat dari apa yang telah hilang. Untuk membantu kita memahami dua tanda paling jelas yang mungkin diam-diam dilakukan oleh seseorang ketika mereka mulai kehilangan cinta kita, mari kita menyelami sebuah cerita Zen kuno, sebuah cerita yang mengandung inti dari melepaskan, dari menerima jalannya kehidupan. Kisah tentang si pengembara dan sang bijak ini berbicara tentang perginya cinta dengan diam-diam dan kebijaksanaan yang ditemukan dalam mengenalinya. Pencarian si pengembara. Suatu ketika, ada seorang pengembara yang telah mengenal cinta dalam bentuknya yang paling murni dan paling tanpa pamrih. Dia telah merasakan sukacita dalam kebersamaan, kenyamanan dalam kehadiran seorang pasangan, dan kehangatan janji yang dibisikkan di bawah sinar bulan. Dia merasa aman dalam pelukan mereka, yang mengatakan bahwa mereka mencintainya. Dan dia merasa seolah cinta mereka akan bertahan selamanya, seperti bintang-bintang di langit. Untuk sementara waktu, dunia terasa sempurna, seolah-olah cinta telah menyulam sihirnya dalam setiap bagian kehidupannya. Namun, seiring berjalannya waktu, sesuatu mulai berubah. Tidak ada kejadian mendalam, tidak ada perubahan dramatis yang menandakan saat itu. Itu adalah proses yang sangat perlahan, begitu lambat, sehingga hampir tidak terasa pada awalnya. Kata-kata yang dulu begitu manis, penuh kehangatan, sekarang terdengar lebih dingin. Pandangan yang dulu penuh dengan kelembutan kini tampak lebih jauh, seakan-akan pandangan itu tidak lagi tertuju padanya. Waktu yang mereka habiskan bersama, yang dulunya menjadi tempat perlindungan, sekarang mulai terasa sebagai beban. Itu bukan lagi tempat aman, tetapi menjadi kewajiban, sesuatu yang harus ditanggung, bukan dinikmati. Hati si pengembara mulai dipenuhi dengan pertanyaan. Apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Apakah aku gagal dalam suatu hal? Apakah masih ada kesempatan, betapapun kecilnya, agar semuanya kembali seperti semula? Namun, meskipun kebingungan dan rasa kehilangan semakin mendalam, tidak ada jawaban yang datang. Cinta yang pernah ia kenal tampak menghilang, diam-diam, seolah-olah itu tidak pernah benar-benar ada. Dalam keputusasaannya, si pengembara mencari seorang bijak tua yang tinggal di puncak gunung. Sang bijak dikenal karena kebijaksanaannya dalam memahami misteri kehidupan dan hati. Si pengembara percaya bahwa bijak ini, dengan pengalaman bertahun-tahunnya, dapat membantunya memahami perubahan yang tak terjelaskan yang ia alami. Kebijaksanaan sang bijak. Ketika si pengembara tiba di kediaman sang bijak, ia merasa lelah, putus asa karena kebingungan dan rasa sakit dalam hatinya. Ia mencurahkan semua masalahnya pada sang bijak, menceritakan perlahan-lahan retaknya hubungannya dan rasa kehilangan yang mendalam yang ia rasakan. Sang bijak mendengarkan dengan penuh perhatian, matanya tertuju pada si pengembara,
seolah-olah ia sedang melihat lebih dari sekadar kata-kata, tetapi juga jiwa si pengembara. Setelah si pengembara selesai, sang bijak tersenyum lembut dan mengajaknya ke taman kecil yang damai. "Lihatlah bunga ini," kata sang bijak, menunjuk pada sebatang bunga halus yang sedikit terkulai oleh angin. "Dulu bunga ini kuat, penuh warna, penuh kehidupan. Namun sekarang, kelopaknya mulai jatuh. Apakah kamu melihatnya?" Si pengembara melihat dengan seksama, memperhatikan bagaimana kelopak bunga itu jatuh satu persatu, seolah bunga itu sendiri tidak memiliki kekuatan untuk menghentikannya. "Apakah bunga ini menangis karena sakit?" tanya sang bijak dengan suara lembut. "Apakah bunga ini berusaha menahan musim semi yang datang?" Si pengembara menggelengkan kepala. Sekarang ia memahami bahwa bunga itu tidak menangisi kelopak yang jatuh, tetapi menerima jalannya kehidupan yang alami. Bunga itu mekar dan kemudian pudar. Sang bijak mengangguk, seolah memahami pikiran si pengembara, dan berkata, "Ketika cinta memudar, itu tidak pecah atau hancur. Itu larut, seperti bunga ini. Dan mereka yang berhenti mencintaimu akan membuat dua gerakan, dua tanda, tanpa menyadarinya. Jika kamu melihat dengan seksama, kamu akan melihatnya." Sang bijak kemudian mengambil sebuah mangkuk berisi air. Ia mencelupkan tangannya ke dalam air dan mengangkatnya, membiarkan beberapa tetes jatuh kembali ke dalam mangkuk. "Lihat bagaimana air itu jatuh dengan mudah," kata sang bijak. "Sama seperti kehadiran seseorang yang tidak lagi mencintaimu mulai menghilang, perlahan, namun pasti." Tanda pertama, penarikan yang bertahap. Si pengembara berdiri dalam diam, memandang air yang jatuh kembali ke dalam mangkuk. Ia merasa seolah-olah beratnya kata-kata sang bijak telah menyentuh bagian terdalam dirinya. Pesan sang bijak sangat jelas. Cinta tidak memudar dengan ledakan amarah atau dalam ledakan kebencian. Sebaliknya, cinta itu memudar perlahan, hampir tak terlihat, seperti air yang mengalir melalui jari-jarimu. Ketika seseorang berhenti mencintaimu, lanjut sang bijak, mereka tidak pergi begitu saja. Mereka mulai menarik diri secara emosional. Pada awalnya, kamu mungkin tidak menyadarinya. Pandangan mereka menjadi lebih pendek, kata-kata mereka kehilangan kehangatannya, dan waktu yang kamu habiskan bersama mereka tidak lagi menjadi tempat perlindungan. Percakapan menjadi pendek, hampir dipaksakan. Tawa yang dulu datang dengan mudah kini terasa terpaksa. Jarak di antara kalian tidak tumbuh dalam satu momen dramatis, tetapi secara perlahan, hampir tak terasa. Dan sebelum kamu menyadarinya, kamu menyadari bahwa orang yang dulu begitu dekat denganmu, yang pernah sangat berarti, sekarang menjadi semakin jauh, seakan-akan mereka tidak pernah ada. Hati si pengembara terasa berat saat mendengar kata-kata ini. Ia telah melihat perubahan kecil, keheningan yang lebih lama, tawa yang hilang, cara mereka tidak lagi menikmati kebersamaan. Ia telah mengabaikannya, berharap itu hanya fase, tetapi sekarang ia mengerti. Cinta itu sudah mulai menghilang, dan ia tidak menyadarinya. Tanda kedua, pandangan yang berubah. Tapi jika penarikan itu begitu diam-diam, tanya si pengembara, bagaimana aku bisa menyadarinya tepat waktu? Sang bijak mengangguk perlahan, seolah sudah menduga pertanyaan ini. Ia menjawab, hati selalu merasakan kebenaran jauh sebelum pikiran bisa memahaminya. Perhatikanlah hal-hal kecil, keheningan yang lebih lama, pelukan yang lebih jarang, pandangan yang tidak lagi mencari pandanganmu. Rasanya seperti kamu hidup dalam bayangan yang memudar dari apa yang dulu ada, seperti gema dari sebuah hubungan yang dulu hidup. Si pengembara mendengarkan dengan seksama, merenungkan saat-saat ia merasa perubahan itu. Ia menyadari bahwa ia juga telah terus memegang harapan pada sisa-sisa cinta yang sudah tidak ada. Ia berharap, dengan cara tertentu, semuanya akan kembali, seperti dulu. Namun sekarang ia melihat betapa sia-sianya harapan itu. Cinta, seperti segala hal, mengikuti ritmenya sendiri yang alami, dan ketika itu memudar, tidak ada kekuatan yang cukup kuat untuk menghentikannya. Sang bijak melanjutkan, ketika cinta memudar, bukan hanya kehadiran fisik orang tersebut yang menghilang, cara mereka memandangmu, nada suara mereka, energi yang mereka berikan pun berubah.
Orang yang dulunya tampak mengenal setiap bagian dirimu kini tampak berbeda, seperti orang asing. Meskipun wajah mereka tetap sama, pandangan mereka berubah. Kasih sayang yang dulu bersinar di mata mereka kini memudar, dan kata-kata mereka tidak lagi memiliki rasa manis yang sama. Seolah-olah mereka telah menjadi orang yang berbeda. Kebijaksanaan dalam melepaskan si pengembara kini sepenuhnya memahami kata-kata sang bijak, menundukkan kepala, merasakan sebuah benjolan di perutnya. Kesadaran ini memang menyakitkan, namun juga perlu. Ia telah berusaha memegang sesuatu yang tidak lagi ada, memaksakan sesuatu yang sudah mengikuti jalannya yang alami. Sang bijak meletakkan tangannya di bahu si pengembara dan berbicara lembut. Cinta, ketika itu tulus, mengubah kedua orang yang terlibat. Itu menyatukan mereka, membentuk mereka, dan membuat mereka berkembang. Tetapi ketika cinta memudar, ikatannya longgar, dan apa yang dulunya menjadi satu kini berubah menjadi jarak. Orang yang dulu kamu kenal mungkin tampak seperti orang asing bagimu, dan kamu juga mungkin tampak berbeda di mata mereka. Namun dalam saat itu, kamu harus ingat, melepaskan bukan berarti kehilangan. Itu berarti membiarkan jalannya kehidupan mengalir. Si pengembara merasa gelombang kesedihan, namun juga kedamaian yang dalam. Kebenaran itu memang keras, tetapi membebaskan. Sekarang ia mengerti bahwa cinta bukan sesuatu yang harus dipaksakan atau dimiliki. Cinta adalah sesuatu yang mengalir antara mereka berdua, dan ketika itu pergi, itu adalah bagian dari siklus kehidupan. Apa yang terjadi jika kita mengabaikan tanda-tanda ini? Tanya si pengembara dengan suara pelan, hampir takut akan jawabannya. Sang bijak menghela napas pelan. Jika kamu mengabaikan tanda-tanda itu dan mencoba memaksa cinta untuk tetap tinggal, kamu akan mendapati dirimu terjebak di tempat di mana cinta sudah tidak ada lagi. Kamu akan menggenggam bayangan cinta, tetapi tidak pernah kenyataannya. Kamu akan menjadi tawanan dari keinginanmu sendiri, terperangkap dalam dunia di mana cinta hanyalah gema dari apa yang dulu ada. Si pengembara mengangguk, memahami bahwa memegang sesuatu yang sudah tidak nyata lagi berarti mengurung diri dalam masa lalu yang telah berlalu. Merangkul aliran cinta. Akhirnya, sang bijak berbalik kepada si pengembara dan berkata, "Kamu tidak bisa menahan air di antara jari-jari tanganmu. Kamu tidak bisa berbicara pada bunga dan memberinya perintah untuk tidak melepaskan kelopaknya. Cinta yang dipaksa untuk tetap tinggal bukanlah cinta. Itu adalah penjara." Banyak orang yang membuat kesalahan dengan terus berpegang pada cinta yang sudah tidak ada lagi, memohon, berkompromi, atau mencoba memperbaiki sesuatu yang tidak bisa diperbaiki. Tetapi kenyataannya adalah cinta itu seperti angin, datang dan pergi. Itu tidak bisa dimiliki, itu hanya bisa dialami. Sang bijak berhenti sejenak, memberi waktu untuk kata-katanya meresap. Lalu ia menambahkan, ketika seseorang mulai menarik diri, biarkan mereka pergi. Jangan kejar mereka. Jangan memohon agar mereka tetap tinggal. Ini bukan tentang menyerah, tetapi tentang penerimaan. Ini bukan tentang kehilangan, tetapi tentang memahami aliran cinta yang alami. Cinta bukanlah sesuatu yang kamu miliki. Itu adalah sesuatu yang mengalir melalui dirimu. Ketika cinta itu pergi, jangan tutup pintu dengan kemarahan. Buka pintu itu dengan rasa terima kasih, karena cinta itu telah memberimu sesuatu yang indah, meskipun hanya untuk sementara. Si pengembara menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam. Untuk pertama kalinya, ia merasa kedamaian, bukan keputusasaan. Ia sekarang mengerti bahwa cinta sejati bukanlah sesuatu yang harus dipegang dengan keputusasaan, tetapi sesuatu yang harus dihargai ketika itu ada, dan dilepaskan dengan pengertian ketika itu pergi. Jalan baru, si pengembara. Si pengembara mengucapkan, "Harsa dimakning kepada sang bijak dan bangkit." Ia tidak lagi merasa perlu mengejar orang yang telah pergi. Sebaliknya, ia siap untuk melanjutkan perjalanannya, untuk menemukan apa yang menunggunya di sepanjang jalan. Jalan di depannya tidak pasti, tetapi sekarang ia mengerti bahwa cinta akan datang lagi dalam bentuk baru ketika waktunya tiba. Bagaimana denganmu, pembaca yang terhormat? Apakah kamu sudah melihat tanda-tanda cinta yang memudar dalam hidupmu?
Mungkin kamu juga merasakan jarak yang diam-diam, perasaan asing yang semakin besar, yang sebelumnya tampak tak mungkin untuk diabaikan. Jika ya, mungkin sudah waktunya untuk melepaskan, bukan dengan amarah, tetapi dengan pemahaman bahwa cinta, ketika itu sejati, tidak dapat dipaksakan. Itu berubah, itu berkembang, dan terkadang hanya memudar. Melepaskan bukan berarti kehilangan. Itu berarti mengenali aliran kehidupan dan menghormati ritme alami tersebut. Setiap hubungan memiliki masanya, dan memaksakan sesuatu yang sudah tidak ada lagi hanya membawa penderitaan. Jadi, lepaskanlah dengan penuh rasa syukur dan kedamaian, dan pandanglah masa depan dengan penuh kepercayaan. Karena setiap akhir membawa potensi untuk awal yang baru. Cinta yang sejati, tidak pernah berhenti ada. Itu hanya berubah bentuk. Dan ketika kita belajar menerima perubahan itu, kita menemukan bahwa kita bisa terus hidup dan mencintai sepenuhnya, tanpa menggenggam apa yang sudah tidak ada lagi.